Ini kenapa nih? Untuk properti sendiri, dia itu, risikonya juga kecil ya, cuman, dia itu susah dicairkan, apabila sewaktu-waktu butuh, itu, eee, susah untuk dicairkan. Next. Nah, kenapa sih harus emas? Karena emas itu, mudah dicairkan, fleksibel. Nah, ini emas itu liquid dan fleksibel. Jadi dimanapun dan kapanpun itu emas mudah untuk dicairkan. Jadi sewaktu-waktu butuh tidak sulit untuk mencairkannya. Bisa dimanapun dan kapanpun. Next. Emas adalah uang, tapi uang belum tentu emas. Gimana itu maksudnya? Jadi emas, itu jika dicairkan itu pasti uang, tapi uang belum tentu emas. Kenapa? Jadi, ambil contoh mungkin dari teman-teman semua di sini, punya uang di rekening bank pada tahun ini, tapi niat untuk investasi emas itu masih diurungkan. Nah, untuk tahun mendatang, akan investasi emas itu harganya berbeda. Jadi emas, di tahun ini itu harganya belum sama di tahun depan. Jadi mungkin tahun ini bisa beli emas, tapi tahun depan, harganya malah naik, malah tidak bisa mengikuti. Jadi maksudnya itu gimana ini? Jadi maksudnya itu emas tidak terkena inflasi, tapi uang itu terkena inflasi. Next. Nah, ini perbandingan imbal hasil instrumen investasi, bisa dilihat ya, mungkin saham emang paling atas sendiri, tetapi, apa tuh namanya, pergerakannya sangat ekstrim ya, naik turunnya. Tapi untuk emas sendiri, dia walaupun landai, tapi pasti. Bisa dilihat karena emas itu, merupakan instrumen yang paling stabil untuk diinvestasikan. Next. Nah, next lagi. Nah, ini untuk tren emas hingga saat ini. Bisa dilihat dari tahun 2011 sampai tahun 2012 itu mengalami kenaikan ya. Jadi bisa diambil kesimpulan untuk teman-teman yang ingin berinvestasi jangka panjang seperti untuk naik haji, untuk rumah impian, atau pendidikan anak, ataupun pernikahan, itu sangat cocok untuk investasi emas. Next. Nah, kita masuk ke Galeri 24. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu Galeri 24. Galeri 24 itu apa sih, gitu kan? Jadi, Galeri 24 itu merupakan anak perusahaan dari PT Pegadaian, di mana kita bergerak di bidang penjualan dan pembelian perhiasan maupun emas batangan. Lanjut, Mas. Nah, kenapa harus beli di Galeri 24? Next. Jadi, alasannya itu yang pertama, jaminan kualitas itu pasti. Yang kedua, harga buyback kita itu, sangat bersaing. Jaminan kadarnya juga pasti, harga bersaing, lalu kita merupakan anak perusahaan milik negara, outlet tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini salah satu keutamaan yang kita punya, kenapa? Karena ini memberi kemudahan kepada kita semua. Jadi kalau misalkan teman-teman semua itu, membeli di salah satu outlet seperti contohnya di Jakarta, itu, dijualnya nggak musti di Jakarta, jadi bisa di seluruh Indonesia, bisa di Jawa Tengah maupun Kalimantan maupun Sumatera, karena kita memiliki outlet di seluruh Indonesia. Nah, harganya pun terjangkau oleh masyarakat, outletnya pun terjangkau untuk masyarakat. Nah, next, produk kita. Kita di sini menjual beberapa produk, ada dari logam mulia, berlian, maupun perhiasan. Next, Mas. Nah, ini merupakan perhiasan, kita juga bekerja sama dengan beberapa vendor, yaitu merupakan Hala Gold, UBS, HWT, Lotus, dan Sandra Dewi Gold. Jadi, perhiasan di kita ini kita menyediakan dari 9 karat sampai dengan 24 karat dengan beberapa model yang
tidak terbatas. Lalu berlian sendiri, kita mengeluarkan berlian bersertifikat menggunakan berlian lokal, jadi harganya masih sangat terjangkau untuk masyarakat. Lalu next. Di sini logam mulia. Logam mulia sendiri kita menjual beberapa produk, ada dari produknya Galeri 24, punya Pegadaian, lalu di sini ada UBS, lalu Lotus, lalu ini ada Antam, top mainnya of masyarakat ini ya, biasanya orang-orang taunya Antam nih ya. Nah ini saya jelaskan, di sini ada beberapa produk di luar Antam yang sebenarnya kadar dan kualitasnya itu sama. Denominasinya sendiri kita juga tersedia dari 0,5 sampai dengan 1 kilo. Next, Mas. Nah, ini juga ada dari Lotus Arsi, dia itu merupakan perusahaan swasta. Untuk denominasinya sendiri, dia ada dari 1 gram sampai dengan 100 gram. Untuk cek keasliannya sendiri, dia juga sudah sama seperti Antam, dia memakai CertiI. Di sini ada logam mulia gift, jadi kita juga menyediakan logam mulia untuk ucapan. Jadi ucapan-ucapan seperti congratulations, happy wedding, atau happy birthday itu bisa melalui logam mulia sekarang ya. Karena nah ini denominasinya sendiri dia itu 0,5 gram. Next, Mas. Nah, untuk souvenir sendiri kita juga menyediakan. Souvenir ini emang harganya agak lebih mahal sedikit karena fungsinya sendiri untuk pemberian atau untuk kenang-kenangan ceritanya gitu. Nah, ini ada souvenir batik 0,5 dari 0,1, 0,2 sama 0,5 gram. Lalu ada souvenir Nusantara seperti Rumah Gadang atau Ramadan Sinta, Prambanan. Terus ini ada versi Eid Mubaraknya, terus ada versi Merry Christmas yang sebentar lagi mau datang, dan lain-lain. Untuk next-nya. Ini produk kita sendiri, produk logam mulia Galeri 24, punya Pegadaian. Kita itu tersedia dari 0,5 sampai 50 gram dengan berbagai warna. Jadi 0,5 di sini dia itu warna kuning, terus 1 gramnya itu warna pink, 2 gramnya warna orange, sampai 50 gramnya itu dia warna hitam ke navy gitu. Nah, dia itu sertifikatnya juga udah sertifikat SNI nasional. Lalu untuk pengecekannya sendiri dia memakai barcode. Next. Kita juga ada dinar. Dinar itu sebenarnya kan seperti mata uang, tapi di sini kita bisa jadikan sebagai alat investasi karena kemurniannya sendiri di sini dia 22 karat, lalu 1 dinarnya sendiri dia sudah ada ketentuannya sebesar 4,25 gram. Lalu setengah dinarnya sendiri dia itu besarnya itu 2,13 gram dan seperempat dinar itu 1,06 gram. Next. Nah, tabungan emas sendiri mungkin di sini teman-teman udah ada yang punya ya. Tabungan emas sendiri itu seperti tabungan konvensional pada umumnya, cuman bedanya itu dia kalau menabung pada hari ini langsung dikonversikan ke graman emas pada hari itu. Jadi buat teman-teman yang punya tabungan emas juga, itu bisa bertransaksi perhiasan di Galeri 24. Jadi nggak perlu ngeluarin uang, langsung pakai saldo yang ada di tabungan emas aja, kita hold, bisa langsung dicicil, atau bisa digadai dulu, seperti itu. Next. Nah, kita juga ada store offline maupun online. Untuk offline-nya sendiri, kita ada G-Store dan Distro. G-Store itu merupakan gerai yang ada di mall-mall di seluruh Indonesia. Lalu Distro sendiri merupakan Galeri 24 yang ada di UPC atau cabang Pegadaian. Tuh, next. Lalu ini merupakan penempatan distro dan G-Store ada di beberapa tempat, ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Papua, Jabodetabek, Jawa Barat,
Jadi buat teman-teman yang mau beli emas, itu nggak perlu takut, kita tersebar di beberapa daerah, jadi kemungkinan untuk menjual laginya itu harganya pasti sama. Harga buyback-nya sama di seluruh Indonesia. Next. Langkah-langkah pembeliannya sendiri gampang ya teman-teman, tinggal langsung datang aja ke Distro Galeri 24, lalu mencari barang, terus tinggal ngasih KTP, lalu pembayarannya nanti bisa cash maupun transfer maupun EDC atau gesek. Gitu. Lalu next. Nah, ini online store kita, jadi untuk teman-teman yang nggak bisa langsung datang ke distro maupun G-Store, kita ada online store-nya, ada di @pegadaian-galeri24, atau e-commerce kita di www.kataloggaleri24.com, atau di Tokopedia, Galeri 24 by Pegadaian, atau si Orange Shopee, Galeri 24 by Pegadaian Official Store. Jadi teman-teman di sini bisa belanja langsung di online store-nya, di official store-nya, nanti pengirimannya langsung dari pusat Jakarta. Karena jadi nggak perlu takut untuk pengiriman online-nya, karena kita juga udah bekerja sama dengan salah satu ekspedisi, jadi dijamin aman karena ada asuransinya. Ini untuk Instagram official kita, galeri24.id, bisa dilihat, di situ banyak informasi-informasi mengenai emas dan katalog beberapa perhiasan dan logam mulia. Next-nya. Ini Tokopedia-nya di official store-nya. Lalu Shopee-nya. Lalu ini di katalognya ya, www.kataloggaleri24. Jadi mungkin di sini lebih lengkap ya untuk perhiasannya. Ada cincin, ada kalung, ada gelang, anting, dan lain sebagainya. Nanti emas batangannya juga ada. Next. Nah, aktivitasnya sendiri, kita ada open booth. Open booth mungkin nanti di mall-mall, ataupun di UPC-UPC, dan di cabang Pegadaian. Nah, ini open booth-nya. Jadi mungkin nanti misalkan ada event-event besar, kita mungkin akan ada open booth di beberapa mall. Ini literasi dengan beberapa instansi-instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan. Next. Ini event-event yang sudah pernah kita lakukan. Lalu ini partner kita. Ada dari Pegadaian, Bank BTN, BRI, Mandiri, PNI, Taspen, BCA, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini kalau misalkan masih bingung, bisa kontak kita. Ini alamat kantor pusat kita dan nomor CS kita. Sudah selesai ya, Mas? Oh iya, wah Ya. seru sekali nih ya dari Kak Febri tadi penjelasannya tentang emas. Nah, ini seru sekali ya, kebetulan bertepatan dengan tema pahlawan, kita bisa berjuang dengan emas Kak ya, maksudnya Iya, nanti buat investasi, investasi ke Mas. depannya ya, untuk Iya, menstabilkan perekonomian Indonesia. betul. Apalagi saat ini masih dalam masa pandemi, akhir pandemi, nah ini saatnya kita untuk berinvestasi, untuk memulihkan perekonomian di Indonesia. Terima kasih banyak Kak, kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab Kak ya. Oh, siap, Kak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, kita lanjutkan acara yang kedua yaitu pemaparan materi dari Kak Maya. Nah, kita dari Bung Tommy ya. Bung Tomonya kita saat ini yang masih ada dan masih penuh dengan semangat. Kak Maya sudah siap? Ya, Assalamualaikum Mas Musliman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana kabarnya selamat Kak Maya? malam. Alhamdulillah Selamat malam. sehat. Gimana Ya, nih? Kita selamat. materinya talkshow ya? Iya, tadi saya di infonya talk show, jadi nggak Oke. prepare PPT sih gitu. Jadi nggak apa-apa kita sharing-sharing aja mungkin ya Mas Musliman ya. Ya betul Karena di sekali. Kita infonya talk sering-sering ya. show. Yes.
Oke Kak, sebelumnya saya boleh tanya dulu Kak ya? Boleh, Ada silakan Mas penasaran ini Musliman. dengan Saya Kak mau Maya sapa dulu ini. di sini, kayaknya ada Bang Wah, Vinkan. boleh, boleh, boleh Terima banget kasih Kak. Silakan kesempatannya disapa Bang dulu Kak. Vinkan, ada Bang Gofur juga. Luar biasa, Oke Indonesia dan Seeker Revolution. Terima kasih kesempatannya. Oke, boleh dilanjut Mas Musliman? Oke, terima kasih banyak sapaannya Kak Maya. Oke, saya sebelumnya penasaran nih, saya mau tanya dulu nih. Ini terkait financial advisor itu apa? Boleh dijelaskan nggak? Oke. Ya, kalau terkait dengan financial advisor, sebenarnya sih itu hanya sebutan ya, mungkin ya. Hmm. Kalau kalau istilahnya ya, kalau di bahasa Indonesiain kan penasehat finansial gitu ya. Tapi sebenarnya saya bukan ke penasehat ya, kayak lebih ke sharing-sharing aja gitu ya. Jadi saya kebetulan juga mungkin selain vocal coach, mungkin yang di sini pada kenalnya dulu di awal saya sebagai musician ya, Mas Musliman ya. Kalau aku mah influencer dulu Kak, tahunya. Oh, influencer taunya yang mungkin berbeda-beda ya. Jadi ada yang Nah, taunya sebagai benar-benar. musician, ada yang taunya sebagai influencer. Nah, ini the other side of me nih ya. Jadi Iya, saya juga sebagai benar-benar sekali. financial advisor. Nah, financial advisor itu apa? Jadi saya juga tergabung dalam komunitas di mana di situ Hmm. memang belajar lebih tentang financial, dan saya juga dulu sampai sekarang juga masih sebagai financial advisor. Saya boleh sebut perusahaan nggak nih? Nggak apa-apa nih? Boleh, Sponsor boleh. nih lewat. Monggo Nggak, Kak, silakan. nggak apa-apa ya, Mas Iya. Musliman. Jadi saya juga ada usaha di Prudential gitu. Nah, itu di bidang asuransi, Mas Musliman. Jadi Oh ya, siap, di siap. situ saya juga banyak belajar tentang finansial seperti itu. Itu sih Mas. Jadi latar belakangnya financial advisor gitu. Wah, seru sekali Kak ya. Walaupun background-nya singer, musisi, tapi bisa menjelaskan tentang financial advisor. Ya, emang terkait finansial emang sepele ya. Tapi kalau udah megang uang biasanya itu cepet habis Kak. Bener nggak Kak? Bener Ini banget. perlu Bener sharing-sharing banget. sama expert levelnya, apalagi Mbak Maya juga ini ya berpengalaman dalam bidang musisi dan sebagainya. Pastinya dia dalam apa finansial apa manajemennya pastinya lebih bagus ya. Boleh nanti sambil sharing-sharing ya untuk pembelajaran. Boleh tanya lagi Oke. Kak? Ya, gimana Mas Musliman? Ada lagi yang saya sudah siapkan nih. Yang kedua, Boleh. seberapa penting sih kita memerlukan memerlukan financial advisor dalam mengelola keuangan dan apa keuntungan yang bisa didapat. Nah, keuntungannya apa ini, Kak? Wah, ini dia. Kalau Seru nih, Kak. seberapa penting itu tergantung ya, Mas. Ini kayaknya sudah dalam nih pertanyaannya nih, atau perkenalan dulu nih Ya, saya nih. Boleh nggak, Mas Musliman? boleh boleh perkenalan dulu Sebelum biar tanya biar lebih enggak jauh, ini, saya biar perkenalan enggak dulu ya. Mungkin sebagai pembuka. Jadi nggak ujuk-ujuk tanya dalam, ini siapa Mbak Maya kok tiba-tiba sharing Oh soal iya betul finance gitu sekali, Kak. kan. Boleh boleh. Biasanya kalau orang-orang terbiasanya dengan saya ngajar vokal gitu kan. Jadi mungkin saya Iya sharing dulu benar. basicnya kenapa saya bisa share tentang ini gitu ya. Jadi bukan berarti saya ahli di sini, tapi kita memang sharing aja gitu. Nah, Iya, betul sekali. saya cerita ya Mas Musliman. Jadi dulu Boleh? saya sebenarnya basically itu dari keluarga yang bisa dibilang cukup menengah ke bawah ya. Jadi asalnya orang tua saya juga bukan yang keluarga yang punya gitu, bukan, ya cukuplah menengah ke bawah gitu ya. Nah, saya tinggal di Surabaya, dan Surabaya adalah kota besar. Jadi Iya, betul sekali. memang asli Surabaya. Tadi kalau dibilang Bung Keren ya. Tomo, saya kalau cewek tuh Ning Mas di sini. Ning. Cak dan Sempat Ning kalau ketemu nggak Surabaya Kak kan ini, ya. Kak? Bukan Bung Tommy, masa Bung Tommy? Are-are ya? Kenapa? Ning Are-are Maya berarti berarti ya? saya ya, Ning. Oh iya. Oke. Ya, aku lanjut ya. Jadi Ya, boleh, boleh. berasal dari keluarga yang memang hanya cukup ya, bukan yang berpunya. Jadi struggle di awal gitu ya. Jadi memang dari kecil itu saya sudah dibiasakan untuk istilahnya
mau nggak mau harus melek soal finansial gitu, karena juga membantu orang tua dan lain-lain. Bahkan kalau bisa dibilang saya itu dari umur berapa ya, SMP mungkin itu sudah nggak dapat uang saku itu ya, uang saku itu sudah nggak dapat dari Wah, orang tua. Jadi memang mantap sekali Kak struggle sendiri pengalamannya. gitu. Bahkan mungkin sharing-sharing aja. Jadi ini kan juga para pengusaha semua nih ya. Di sini rata-rata pengusaha Iya, juga ini nih ya calon-calon rata-rata ya. penguasa semua ini. Iya, jadi tadi ada juga dari Galeri 24 ya, Mbak Feby tadi ya. Luar biasa. Emas itu juga penting tuh teman-teman. Nanti kita lebih lanjut ya. Nah, jadi Oke. basicnya kalau pengusaha dulu saya suka memang akhirnya kan karena terpaksa dipaksa untuk apa ya, struggle di finance gitu ya. Jadi saya juga akhirnya sebelum SMP sih sebenarnya ya, dari sudah kecil itu dulu kalau jiwa dagang ya, jiwa dagang istilahnya. Jiwa dagangnya itu sudah keluar semenjak kecil. Jadi waktu saya ini sebenarnya apa ya, cerita lucu aja kali ya ini biar rame juga di sini. Jadi waktu saya kecil masih umur berapa ya, mungkin masih TK atau SD awal-awal. Itu kan yang namanya orang tua tuh ibu saya suka bikinin teh buat ayah saya ya. Gitu ya, pasti Oh kan iya, iya. selalu setiap pagi gitu. Nah, saya juga inget-ingetnya sudah gede gitu. Maksudnya udah gede. Sekarang sih mungkin udah lupa gitu ya. Kalau nggak diingetin sama orang tua mungkin udah lupa. Nah, itu tuh suka habis dibikinin terus tiba-tiba habis. Nah, ayah suka marah-marah tuh. Kenapa coba? Wah, ketahuan ini ya. Karena tehnya aku masukin plastik, terus aku jual. Oh ya Allah. Tehnya aku masukin plastik, terus aku jual gitu. Nah, itu tuh udah mulai kelihatan tuh jiwa dagang. Terus akhirnya dan laku gitu. Terus juga ibu juga kan sukanya dagang juga kan. Waktu itu sempat bikin pernak-pernik kayak perhiasan, ada kristal, ada kayak manik-manik gitu kan. Waktu saya kecil masih SD sih waktu itu. Saya juga suka diajak ke toko pernak-perniknya gitu kan. Nah, kalau zaman dulu belum kayak sekarang ya. Mungkin kalau di Surabaya itu ada namanya Pasar Atom, mungkin ada yang tahu di sini ada Surabaya. Nah, di situ ada kayak etalasenya, terus kristal-kristalnya tuh jatuh-jatuh ke bawah gitu. Jadi ada yang udah nggak keurus di etalase gitu kan. Nah, sambil menunggu ibu ngobrol-ngobrol dan milih-milih dan lain-lain, jiwa dagang saya keluar. Ini saya daripada diam-diam, oke, saya cari yang di bawah-bawah itu, saya pungutin, saya masukin ke kantong. Udah sampai rumah saya rajut, saya bikin gelang dan lain-lain, itu saya jual dan laku gitu. Nah, itu dari situ tuh kayaknya sudah memang udah dibiasain akhirnya muncul jiwa dagang kami. Oh, bukan, itu jiwa raga tuh ya. Jadi di situ itu asal mula tuh kayaknya kalau sekarang aku cerita ke orang tua itu pasti orang tua itu, makanya ini soalnya dari dulu jiwa dagang pasti yang dibahas dua itu deh, soal teh sama soal kristal. Nah, itu asal mulanya. Terus akhirnya lanjut sampai SMP, SMA ya, pokoknya itu SMP tuh saya sempat ikut Paskibra, terus juga struggle dengan finansial dan lain-lain. Juga saya sempat istilahnya kayak jual barang bekas, pernah tahu ya nggak ya Kak ya? Kayak botol-botol minuman, koran-koran. Jangan dikira saya langsung jadi influencer terus langsung kayak gimana, enggak. Semuanya pasti berjuang dari awal ya, sesuai tema kita kali ini ya, Mas ya. Jadi memang butuh perjuangan gitu. Nah, jadi di situ saya istilahnya kalau di bahasa saya sih ngerombeng ya, barang bekas tuh ya. Nah, kayak gitu juga sempat. Terus waktu SMA saya sempat ke sekolah. Sebelum ke sekolah itu istilahnya beli kulaan dulu ya. Jadi beli jajanan pasar gitu, itu jajanan pasar, jajanan snack gitu. Saya bawa kardus ke sekolah, terus saya taruh di kelas, kalau jajanan teman-teman pada beli ke saya, itu sempat saya rasakan mantap sekali nih Kak. Gitu ya. Jadi memang start from very beginning gitu ya. Jadi kayak
Nah, benar-benar rasakan sekali, sudah ada sangat di dingin sini sekali, tuh Kak. ini memang masih belum ada apa-apa gitu. Jadi ini saya cerita Mm. asal mulanya gitu. Dan di situ Iya. saya juga belajar banyak di SMA, saya sering jadi bendahara. Itu kan pasti melek tuh. Mm-mm. Bendahara tuh pasti urusannya sama duit gitu kan ya. Iya, nggak Jadi jauh dari uang. terus SMA, terus masuk perkuliahan juga bendahara organisasi beberapa kayak gitu. Event-event besar kayak gitu. Nah, di situ juga akhirnya saya melek nih bahwa ada hal yang seharusnya dipelajarin di sekolah tapi nggak diajarin sama guru kita di sekolah, yaitu finansial. Itu krusial Ya, banget betul sekali. ya. Itu seharusnya ada di pendidikan zaman now ya. Itu penting, tapi sayang Iya. sekali masih belum ada di Indonesia. Jadi saya cari sendiri, referensi sendiri, belajar sendiri dan lain-lain. Bahkan Mm-mm. teman-teman kan mungkin mengenalnya saya di vocal coach ya. Itu apa ya, Iya, betul sekali. sebagai ya memang sebagai apa ya, karena passion saya di situ gitu. Selulus saya kuliah ya, jadi waktu kuliah itu juga memang struggle Mm. sambil ini ya, sambil ngajar juga waktu kuliah sudah ya. Mungkin waktu itu saya juga sudah sempat sharing bahwa waktu kuliah saya juga sambil ngajar sambil yang lain-lain juga gitu. Nah, setelah lulus kuliah itu saya langsung memilih untuk tidak masuk perusahaan ya kan, karena saya sudah melihat belajar tentang finance dan lain-lain. Itu saya kira, saya dengan perhitungan saya, oh tujuan saya adalah sebagai freelancer, dan freelancernya ya seperti yang teman-teman lihat sekarang, ini bukan untuk menyombongkan diri atau apa ya, untuk belajar Betul sama-sama, sekali. sharing. Iya, Mungkin nanti saya juga belajar sharing-sharing, dari Kak. Mas Ya, betul. Musliman dan yang lainnya. Jadi Ya, betul sekali. akhirnya saya memutuskan untuk buka usaha sendiri dan memang menekuni passion itu lebih freedom gitu ya, lebih Iya, merdeka gitu benar ya. sekali. Ya Itulah sesuai salah tadi satu Bung keuntungan Tomo gitu ya saya, Kak. bilang. Betul sekali. Nah, dari situ saya mau cerita nih masuk ke Oh, boleh, tentang boleh. investasinya ya. Tadi kalau Mas Busliman tanya financial advisor tuh kayak gimana sih? Maksudnya lebih mendalamnya butuhnya seperti apa? Jadi setelah saya lulus kuliah, saya melihat tuh kemungkinan perusahaan. Saya kalau mau jadi freelancer, apa nih yang butuh gitu, ya kan? Apa nih yang butuh? Oh, berarti saya harus bisa save nih, bisa aman dari segi keuangan, karena kalau pengusaha pasti kan harus struggle dulu ya di awal ya. Gitu. Iya, Kenapa betul saya sekali. berani Banyak sekali ya perjuangan. kenapa saya berani ke situ, karena saya harus sudah nabung dulu, dan itu terjadi Mas Musliman. Jadi waktu kuliah itu benar-benar kuliah dan kerja, jadi sampai larut malam saya pulang Wih, kuliah ngajar, mantap. bahkan di sela-sela kuliah. Kalau kuliah kan jadwalnya kan nggak teratur ya, jadi kayak habis Iya, kuliah betul terus sekali. ngajar lagi, terus balik ke kampus lagi, terus kalau zaman dulu tuh Gojek terus, jadi sehari tuh aku bisa Gojek tuh sampai Pak Gojeknya tuh sampai bosen sama saya. Kadang-kadang itu sering kali sehari tuh Sampai hafal, Kak, ya. seminggu tuh beberapa kali orangnya sama sampai. Jadi Gojek terus pokoknya dulu ini sesuai dengan apa keinginannya masyarakat mau kayak gimana, palu gada lah istilahnya ya, palu mau Iya, gue betul ada sekali. gitu kan. Jadi dulu dijalanin semuanya gitu. Nah, akhirnya selulus kuliah tadi saya menentukan, oh saya rasa saya butuh keamanan gitu. Nah, aman dari segi finansial. Iya, Yang ini sangat rawan, Kak, ya. kesehatan. Nah, itu dia. Jadi kesehatan. Jadi langsung saya cari cara gimana untuk cover kesehatan saya gitu. Nah, itu tadi saya masuk ke coba cari insurance gitu, asuransi kesehatan. Karena kan kalau misalnya kita kerja di perusahaan mungkin ya bisa ada cover dari perusahaannya, tapi kalau kita sebagai freelancer it's important gitu kalau kita untuk save sendiri gitu kan gitu. Yeah. Jadi akhirnya saya putuskan untuk cari yang sesuai, dan akhirnya saya waktu itu jadi nasabah ya, jadi nasabah Prudential, jadi nasabah asuransi. Terus saya lihat di situ bagus dan saya pasti bandingkan dengan yang lain, dan saya juga coba pelajari lebih. Wah, ternyata ada chance di situ gitu, ada kesempatan juga di situ untuk berbisnis
ya kan? Akhirnya saya masuk Iya, juga betul. sebagai financial advisor dari Prudential gitu. Nah, di situ juga Hmm. nggak mudah ya, bukan Iya. seperti jadi ada Banyak sekali perjuangannya Kak ya. sertifikat juga, jadi ada ujiannya juga gitu, ada Iya. ASI, ada ASI, ada Mhm. AJI ya. Kalau saya dulu di syariahnya, yang Oh, syariah syariah gitu. betul sekali. Ya, jadi ada juga Mhm. ujiannya gitu, terverified gitu ya. Nah, setelah itu jalanlah gitu sebagai financial advisor. Gitu sih. Jadi kalau dibilang pentingnya, nah kegunaannya apa? Kalau teman-teman bisa belajar sendiri dan apa ya? Sekarang kan serba dimudahkan ya, Mas Ya, Musliman. betul sekali Ada YouTube, didigitalisasi. ada Google, ada ya terbuka luas gitu. Mhm. Untuk kita belajar gitu kan ya, sarana untuk kita Iya. belajar. Nah, di situ sebenarnya kita bisa gali lebih gitu. Saya sendiri juga awalnya belajarnya ya dari googling, YouTube gitu kan. Nah, sebelum ada financial advisor sendiri, terus masuk juga ke Iya. community gitu kan, community banyak sekali gitu di luar sana gitu. Jadi kalau ditanya financial advisor itu penting apa enggak, saya balikin lagi, teman-teman bisa nggak belajar dengan tekun? Nah, ini yang susah nih. Continue. Iya, Nah, ini benar nih, sekali. continue. Lalu Mhm. cepat. Kadang-kala kita kalau misalnya Mhm. nggak ada financial advisor atau yang bimbing kita, itu kita nggak bisa ambil jalan pintas, ya kan? Bukan Mhm. pintas yang seperti apa ya, maksudnya jalan cepat. Nah, financial advisor di sini tugasnya untuk sharing, memberikan masukan dan sebagainya. Jadi kita nggak perlu apa ya, tetap pelajarin, tapi nggak perlu yang dari nol yang aduh gimana ini. Nah, karena sudah ada yang sempat belajar di situ dan terverified gitu loh. Benar sekali. Hanya itu sih Berarti yang sebenarnya susah gitu. itu Kak ya. Yang susah Kenapa Mas memulai Musliman? sama kebiasaan Kak ya, membuat kebiasaannya Yes, berarti Kak benar. ya. Benar. Ya, Jadi silakan lanjut Kak. memulainya. Nah, kalau Mhm. teman-teman bisa sendiri belajar otodidak gitu ya, it's okay without financial advisor. But kalau teman-teman butuh saran dan lain-lain itu sangat sangat dibutuhkan Ya. financial advisor itu gitu. Ya. Apalagi terkadang banyak kebutuhan yang menggoda Kak ya. Ah, butuh ini, ada Nah, teman yang itu dia. nawarin, ada ini Kak ya. Itu dia. Heeh. Jadi harus makanya Mas Musliman karena tadi saya juga Heeh. berangkat, saya bersyukur banget, bersyukur sama Heeh. Tuhan. Alhamdulillah saya lahir di keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah tadi gitu ya. Mhm. Bahkan bisa sempat ada juga case di mana orang tua saya bangkrut dan lain-lain itu Ya benar-benar Allah. struggle gitu. Nah, itu pembelajaran yang luar biasa dan kalau saya nggak tahu mungkin ada di posisi teman-teman yang Mhm. sudah berpunya, bisa jadi saya nggak belajar terjun yang the power of kepepet tadi gitu kan ya. Dan karena di situ Iya betul makanya sekali. teman-teman kita sama-sama berjuang meskipun teman-teman sudah mungkin Mhm. oh saya usaha dari orang tua saya gitu kan, banyak sekarang yang Mhm. Nah, usahanya dari orang tua saya tinggal melanjutkan. Nah, itu terkadang kita terlena karena itu akhirnya kita nggak belajar dari basic gitu. Nah, itu yang harus hati-hati gitu. Apalagi hubungannya sama finansial gitu. iya Itu betul sih sekali. Mas Musliman. Wah, seru sekali tuh pengalamannya dari Kak Maya ya. Nah, di Surabaya juga banyak sekali ya. Saya juga pernah sempat di Surabaya dan diceritakan di sekilas ada tentang apa kayak barang bekas Kak ya, maaf Kak ya. Ternyata di Surabaya juga ada tuh. Ternyata Ada. ada yang sampai kerjasama dengan Jepang, betul nggak Kak? Oh Ada benar, mobil itu, benar. benar Kak ya? Ya, ya. Terus Jadi kemudian, jangan heeh, disepelekan ya yang iya kayak betul gitu tuh sekali. bisa jadi lebih kaya dari kita-kita yang pengusaha loh. Iya, Bener loh, benar yang sekali. pengumpul barang bekas benar tuh Mas Musliman, benar. Tapi emang kebanyakan masih dipandang sebelah mata Kak ini Kak ya. Ya, Dan dulu juga pernah Kak, saya Kak, dulu pernah diceritain waktu SMP tuh kan ada bank sampah. Bener nggak Kak di Surabaya Kak? yes, bank Di sampah. Jadi SMP kan diceritakan tentang bank sampah. Nah, kalau ternyata banknya mm-mm. di mana? Di Surabaya Kak.
Iya Kak. Iya, Mas Musliman pernah di Surabaya juga soalnya ya, saya pernah dengar. Pernah, cuma belum pernah ketemu Kak Maya aja. Oh iya, ntar ya kita agendakan kalau ke Ya, Surabaya bilang-bilang. ya kita kontak Bung Oke, Tomo ya. Bung Tomo. Ya, Tadi kita pagi kontak saya ketemu Bung semangatnya. Tomo. Iya. Patungnya doang tapi di Tugu Pahlawan. Oke. Surabayanya mana ya? Oh iya ada Bu Ada yang Sri. Saya tanya. di Surabaya di Raya Darmo, daerah Raya Darmo, rumah saya, Bu Sri. Bu Sri dari Kebumen ya ini ya. Iya. Ya. Salam kenal Halo Bu Bu Sri, Sri. gimana Boleh kalau kabarnya? main-main ke Surabaya. Ayo kita ke Oke, Surabaya. oke. Jadi Yoi. arek-arek. Arek-arek Surabaya. Ya. Oke. Nah, kalau tadi mungkin Mas Musliman tanya soal kan ini tadi di di flyer juga saya disebutkan financial advisor and investor ya. Jadi kalau sebenarnya karena saya tadi balik lagi nih Mas Musliman, boleh saya lanjut ya? Boleh, silakan Kak. Oh oke. Silakan dong. Atau Mas Musliman mau tanya-tanya dulu? Jangan-jangan. Coba tadi ada pertanyaan Dilanjut lagi dulu nggak? nggak apa Kak? Nanti saya Oke, persiapkan aku lagi lanjut dulu ya. pertanyaannya sambil Jadi menyiapkan. mungkin aku share screen dikit ya, nggak apa-apa nih. Nah, Tadi boleh, karena silakan dari Kak. galeri 24 saya ada share screen. Saya share screen-nya dikit aja. Ini tadi langsung saya siapin. Bentar. Ya boleh, silakan. Oke. Terlihat ya? Nah, terlihat Kak. Oke, Nah, terlihat. Ini buat sharing aja ya, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semuanya. Jadi kalau saya baca dari Robert Kiyosaki, itu ada 4 kuadran ini. Gitu. Nah, ini yang saya sempat pikirkan juga ya. Di sini ada employee, you have a job. Nah, employee itu pegawai ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi saya bilang, saya begitu lulus, karena saya sudah menabung ada tabungan tadi waktu kuliah juga sambil kerja, jadi saya langsung bisa milih untuk tidak melewati masa employee. Jadi saya nggak pernah masukin CV ke perusahaan terus yang kayak gimana itu nggak pernah. Alhamdulillah ya. Jadi saya bisa langsung karena menabung tadi gitu ya, the power of gemar menabung itu penting ya, menabung tapi dengan yang ini ya, paham ya gitu, paham untuk apanya gitu. Jadi saya bisa lewatin lalu langsung ke self employed. Nah, self employed ini juga saya lakukan saat saya sudah kuliah juga kan. Jadi masih kuliah juga gitu maksudnya, you own a job. Jadi saya sebagai vocal coach sampai sekarang saya juga self employed. Karena kalau self employed ini lebih ke kalau saya tidak kerja maka saya tidak dapat gaji. Sama kalau misalnya saya ngajar saya baru dapat gaji kan. Kalau saya nggak ngajar nggak dapat. Sama ini Kak, benar sekali. Sama kalau freelancer rata-rata di self employed gitu kalau freelancer ya. Jadi memang mereka kerja dulu baru bisa dapat. Semakin kalian rajin kerja, kalian bakal bisa lebih banyak gitu dapatnya, benar. Nah, terus ada nih rata-rata di sini mungkin business owner ya, Bapak Ibu sekalian nih di sini nih kuadran. You own a system and people work for you. Nah, kalau teman-teman di sini bisnisnya masih struggle sendiri, mungkin permisi misalnya ada yang saya punya bisnis pernak-pernik gitu ya, atau contohnya tadi pernak-pernik, tapi saya masih bikin sendiri, terus capek sendiri, dan nggak punya tim, gitu. Nah, itu teman-teman masih masuknya di self-employed. Karena kalau teman-teman nggak kerja, nggak bisa dapat, ya kan? Tapi kalau teman-teman sudah punya tim, nah baru nih masuk yang kuadran business owner, gitu. Jadi itu pentingnya people work for you. Nah, ini dia. You own a system. Kayak di Seeker sekarang udah punya sistem, nah itu juga bisnis. Nah, dari keempat ini ujungnya nih, investor. Kalau sudah jadi investor, money works for you. Jadi uang yang kerja buat teman-teman. Nah, ini yang sulit ya. Ya, jadi kalau sudah masuk ke sini, teman-teman bisa sambil-sambil. Jadi jangan dikira 4 kuadran ini harus milih salah satu, enggak.
Kalau saya sendiri, Tahap berarti saya ya. memang melewati ini, ya, melewati employee. Tapi saya sekarang bergeraknya sudah di tiga-tiganya ini, alhamdulillah. Oh, mantap sekali. Jadi bukan cuma salah satu gitu ya. Mm. Jadi saya juga self-employed karena saya suka passion di vokal, ya kan, di ngajar musik, ngajar nyanyi. Dan saya juga business owner, alhamdulillah ada beberapa. Kemarin mungkin yang lihat ngobrasnya Prof tahu ya beberapa bisnis Ya, saya benar juga di sekali. sana. Terus yang keempat ini juga investor. Mungkin ini yang belum sempat dibahas ya. Investor ini saya juga tadi misalnya saya balik lagi waktu saya lulus kuliah. Waktu kuliah sih, sebelum kuliah SMA. SMA itu saya sudah bikin, istilahnya kalau dulu masih kecil tuh bikin buku tabungan gitu kan. Masih boleh tuh 17 tahun kan baru boleh kan kalau nggak salah ya. Ya. Nah, itu bikin buku tabungan di bank. Waktu itu bikinnya juga bukan karena saya bikin. Waktu itu saya alhamdulillah dapat apa ya? Pokoknya siswa berprestasi, akhirnya dibikinin tuh sama sekolah kayak dapat berapa rupiah gitu, terus buka bank gitu. Jadi akhirnya dibikinin sama sekolah. Terus dari situ saya belajar, akhirnya saya masuk ke deposito. Nah, sebenarnya deposito ini bukan invest ya, Bapak Ibu ya. Kalau deposito hanya menyelamatkan dari inflasi mungkin. Itu juga belum tentu terselamatkan, ya kan? Kalau deposito itu. Dan itu saya sudah mulai sejak SMA, perkuliahan sampai sekarang. Nah, setelah deposito berjalan, waktu kuliah saya belajar lebih, saya masuk juga ke reksadana. Ya, jadi ada tadi sempat disebut beberapa sama Kak Feby juga, ada yang namanya reksadana, ada pasar uang, ada yang lain-lain juga gitu. Nah, setelah lulus kuliah, saya sudah mencoba masuk ke obligasi atau surat berharga negara. Nah, ini nih kalau tadi kita sesuai tema untuk diri sendiri dulu ya, yang tadi ya berjuangnya ya gitu kan. Nah, kalau kita sudah masuk ke obligasi, ke yang lainnya, investor, kalau sudah invest itu berarti kita nggak hanya berjuang buat diri kita. Kita juga berjuang buat orang lain karena kita invest ke orang lain di mana mereka juga struggle lagi berjuang. Jadi luar biasa. Kalau pahlawan zaman dulu mungkin berjuangnya dengan perang, kalau sekarang ya dengan invest. Ya nggak? Gitu. Jadi kita bisa berjuang gitu. Nah, dari situ apalagi yang obligasi ini, teman-teman bisa membantu surat berharga negara ini, teman-teman bisa membantu perkembangan negara, Mas Musliman. Nah, jadi ada banyak macam ya. Kalau obligasi itu ada ST, ada SBR, ada SR. Ini lagi launching yang sekarang masih ada harusnya ST. Sekarang. Ini lagi launching. Jadi Bapak Ibu kalau berkenan invest di obligasi langsung aja sekarang masih bisa, karena itu nggak selalu ada ya kalau obligasi surat berharga negara. Jadi dia kayak ada kalau lagi launch baru bisa dibeli kayak gitu. Nah, itu waktu setelah lulus kuliah ya, jadi masuk obligasi. Dan alhamdulillah juga karena tabungannya sudah ada dan waktu itu belum ada mencari goal apa yang bisa dilakukan dengan tabungan itu, masih mencari caranya, akhirnya ya udah deh saya investnya ke properti juga waktu itu, alhamdulillah karena ada, jadi saya juga ada invest tanah gitu. Teman-teman di sini ada yang dari Malang nggak? Malang. Dari Malang. Ngalam. Malam ya. Kalau di Malang suka dibalik-balik ya, Mas. Iya, Kak. Malam gitu. Kalau di Malang, alhamdulillah saya juga ada kan yang kemarin saya sempat sebutkan apa tuh namanya Wedusmu, ya. Wedusmu itu juga ada peternakan di sana, terus ada kalau di selain di Ngalam tuh ada di Jolotundonya, Trawas. Trawas tahu ya, itu juga ada tanah di situ, alhamdulillah. Nah, itu selulus saya kuliah langsung saya invest di situ gitu. Alhamdulillah bisa. Nah, sambil struggle lagi terus gitu. Struggle terus apalagi gitu kan ya. Nah, setelah di situ properti ya itu tadi ya. Properti mungkin juga masih susah gitu ya kalau kita untuk invest yang seperti apa. Jadi saya juga cari lagi apa ya. Jadi setelah itu saya terjun juga selama kuliah juga saya pelajarin soal saham ya, dan baru berani setelah lulus kuliah untuk terjun beneran langsung gitu.
Nah, di saham. Itu aja saya sudah nyesel, kenapa saya nggak mulai dari waktu kuliah ya gitu. Padahal sebenarnya ada gitu kan. Tadi sudah sempat dipakai properti juga. Wah, ini saya nyesel nih. Nah, sebelum Bapak Ibu menyesal, silahkan dipelajarin lebih gitu. Ya, jadi nggak ada Saya, kata Kak, terlambat untuk belajar, benar. Kenapa Mas Musliman? ini ada pertanyaan, maaf, dari peserta. Obligasi Oke. itu seperti apa, Kak? Obligasi itu Boleh surat berharga negara. Halo? Mm-mm. Ini jelas ya suara saya? Kayaknya agak nge-lag. Iya, Mas Kak. Musliman? Mas Musliman atau salah nih ya? Atau saya nih yang nge-lag? Oke, coba cek. Sudah jelas? Udah. Oke. Nah, Sudah. jadi kalau seperti apa? Jadi dia seperti surat. Ya memang surat. Jadi surat perjanjian dengan negara ya, di mana kita meminjamkan uang kita terhadap negara. Gitu. Istilahnya kita pinjamin negara nih. Ini negara mau bikin proyek di Kalimantan, bikin ini buat pembangunan ibu kota gitu. Oh, ini buat pembangunan jalan gitu. Oh, ini buat pembangunan tol, atau ini buat masyarakat wirausaha. Ini buat apa? Nah, itu beda-beda. Setiap suku yang dikeluarkan itu beda-beda suratnya. Berarti Nah, itu kayak kita bisa investor beli. tingkat negara kayak. Benar, investor tapi ke negara. Itu obligasi. Jadi kita beli suratnya, terus ada perjanjian dan lain-lainnya gitu ya. Langsung nanti kalau sudah waktu dengan tenggat waktu berapa lama, itu nanti terus cair beserta keuntungannya gitu dari negara gitu. Itu sih. Itu kalau mau main aman invest itu aman tuh, dijamin sama negara soalnya gitu. Kalau yang lebih aman lagi untuk pemula bisa di reksadana, karena kalau reksadana ada yang menjalankan kan. Iya, betul sekali. Gitu. Terus kalau Mbak aku nggak mau, masih belum invest, ya udah paling enggak teman-teman save dari inflasi gitu, yaitu di depositokan atau gimana gitu. Tapi itu juga nggak bisa dibilang bisa save ya dari inflasi, karena sekarang sudah naik inflasinya. Sudah banyak sekali kayak perkembangannya. Iya, semoga menjawab ya. Tadi siapa yang tanya obligasi? Dari Nanti Kak kita Irfan, ngobrol-ngobrol lagi lebih. Ya, Oke, Kak, waktunya terus 5 menit lagi, Kak ya. Oke, Kita 5 menit nanti lagi. lanjutkan Saya ke mungkin sesi tanya biar lebih lengkap lagi. Oke, mungkin aku lanjutin dulu dikit ya Mas ya, soal boleh, yang investasi silakan. tadi. Selain tadi kan saya sudah jelaskan di saham juga ya, saham ada. Nah, setelah saham saya juga lihat tuh, kemarin kan sempat ini ya jatuh banget ya kena pandemi ya saham ya. Nah, tuh saya langsung belajar lagi lebih dan alhamdulillah menemukan yang namanya cryptocurrency. Nah, itu Pernah dengar nggak? Pernah dengar, Kak. Bitcoin, terus dan lain-lain ya, banyak koin-koin itu ya. Nah, saya juga pelajari lebih di situ. Gitu. Dan alhamdulillah ini luar biasa kesempatannya ke depan itu. Jadi kalau cryptocurrency ini seperti penggantinya mata uang kita ya. Gitu. Tapi dalam bentuk kripto. Digital kayak. Cryptocurrency coin ya kan gitu. Jadi ke depannya bakal insya Allah ini luar biasa. Karena di luar negeri juga sudah luar biasa. Bahkan sehari-harinya mereka pakai cryptocurrency untuk sebagai perdagangan mata uang mereka gitu di luar negeri. Gitu. Kalau di sini mungkin masih belum ya. Masih gitu. perlu banyak Tapi edukasi. Sudah kapan hari saya ke Bali itu udah banyak sekali di sana. Dulu juga sempat di Bali juga ada yang menggunakan itu. Gitu. Kan karena di sana kan mungkin lebih cepat ya perkembangannya, karena ada banyak bule-bule juga di sana gitu. Mereka mata uangnya mereka juga bisa pakai koin gitu, kripto. Itu sih mungkin kurang lebih ya Mas. Jadi alhamdulillah saya sudah mencoba semua rasanya ya. Tapi satu yang belum dan tidak mungkin saya tidak memilih untuk mencoba suaranya. itu. Sorry. Sudah jelas? Ya. Oke, jelas Kak. Ya, oke. Jadi sampai dari yang kripto tadi, saya sudah rasa mungkin saya sudah mencoba berbagai macam cara untuk investasi. Ada satu yang memang saya tidak coba, yaitu peer-to-peer lending. Karena menurut saya ini menurut saya ya, saya nggak tahu orang lain, menurut saya kurang gitu. Karena dari kepercayaan saya,
tidak menghalalkan itu gitu. Ya. Kalau kayak tadi Kak Feby itu luar biasa, saya juga terjun juga di emas, berlian, lalu logam mulia itu juga luar biasa. Ya, ternyata saling Oke, berkaitan Kak ya. mungkin itu sih Mas Musliman, saya kembalikan ke Ya, Mas terima kasih banyak Musliman. Kak ya. Ya. Untuk pertanyaan-pernyataan dari peserta nanti bisa kita lanjut di tanya jawab ya, sesi tanya jawabnya. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Maya, banyak sekali penjelasannya ya. Itu tadi sempat dijelaskan ya, tentang maksudnya kalau kita kerja ya dapat uang, kalau nggak kerja nggak dapat uang itu Kak ya. Oke, kalau dari saya ada juga itu Kak. Kalau dari Pak Habibie itu sepeda, jadi kalau kita berhenti ngayo pasti jatuh, hampir sama Kak ya. Oke Kak, terima kasih banyak Kak Maya ya. Nanti, habis ini kita lanjutkan ke sesi Q&A. Habis itu kita langsung ke closing statement dan sesi foto. Terima kasih Kak, terima kasih banyak Kak Maya. Oke teman-teman, melanjutkan acara selanjutnya yaitu sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung, bisa fitur raise hand maupun via chat box ya. Dan tadi sudah ada beberapa. Nanti boleh ditujukan ke siapa juga ya untuk formatnya ya. Oke, kita lihat dulu di chat box ada beberapa. Nah, yang pertama ada, wih keren, nilainya berapa Mbak? Kalau obligasinya minimal. Nah, ini dari Bu Sri untuk Kak Maya ini. Boleh dijawab Kak Maya? Oke. Dari siapa tadi, Bu Sri ya? Ya, Bu Sri Kebumen ini Kak. Ya, kalau obligasi sendiri bermacam-macam, tapi rata-rata minimal sekarang 1 juta, dari 1 juta. Tapi kalau teman-teman lebih bawah lagi, ada yang mau mulai dulu deh, coba gitu ya. Saya sendiri juga akhirnya untuk pembelajaran ini memang harus dipaksa dulu ya. Termasuk kayak adik saya, ya alhamdulillah kemarin habis tahun lalu sih ya, itu lagi ulang tahun, saya biasakan ngadonya bukan ngado-ngado biasa, tapi saya kadonya investasi gitu. Kayak kemarin saya paksa, ayo bikin reksadana gitu. Akhirnya saya kadonya transfer reksadana. Nanti nih kadonya kripto gitu kan bisa jadi gitu. Nah itu akhirnya mau nggak mau dia belajar dong gitu kan. Ya akhirnya membantu juga gitu. Itu adik saya pribadi sih. Silahkan Bapak Ibu kalau mau melakukan juga gitu. Tapi kalau balik lagi tadi 1 juta, kalau misalnya di bawah itu bisa reksadana itu mulai dari 100.000 bisa. Oh, 100 bisa mulai dari Kak, 100.000 ya? bisa Boleh reksadana. nanti Kak ya dari Mas ini. Musliman, ya. Oke Kak, saya mau dong bertanya dapat lagi Kak, kado. boleh, Kak? Kalau untuk resikonya apa Kak? Kalau obligasi Kak, boleh tahu Kak? Sekalian ini mumpung ingat. Kenapa? Kalau resikonya obligasi apa Kak? Oh, kalau obligasi sejauh ini yang saya pelajarin, bisa jadi kalau misalnya negara lagi bangkrut total, nah itu Oh, ya iya, mungkin iya. utang Berarti negara tergantung langsung negara ya. anjlok. Nah itu tapi sejauh ini mereka masih sesuai ya. Kalau sampai negara nggak bisa bayar obligasi tuh ya berarti negaranya sudah gitu kan. Sudah Ya masa-masa insya kayak Allah lalu ya ya, Indonesia jangan sampai jaya ya. luar biasa gitu. Ya dulu masa udah dijajah lama, masa mau dijajah lagi kan ya. Kita harus berjuang ya biar nggak dijajah lagi. Oke, terima kasih Kak Maya. Oke, lanjutnya kita lanjut ke ada siapa ini tadi? Muhammad Fatoni ya, di kuadran investor, money work for you, gimana ya biar tidak terjebak riba? Kalau obligasi biar tidak terjebak riba gimana? Nah, ini Kak Maya lagi ya. Boleh Kak Maya up lagi. Oke, jadi kalau di obligasi, makasih Mas Fatoni sudah tanya nih. Iya. Kalau di obligasi, makanya tadi saya bilang ada suku itu macam-macam. Ada yang syariah, ada yang enggak. Nah, kita sudah dimudahkan itu. Jadi kalau sudah syariah, berarti yang menilai dia nggak ada ribanya itu bukan hanya kita yang pelajarin, tapi sudah dari fakta MUI dan lain-lain sudah disahkan sama mereka bahwa itu memang halal gitu ya, Halal, tanpa ya. riba gitu.
Itu sih salah satunya kalau di obligasi ya. Kalau yang lainnya misal saham juga ada yang syariah. Bahkan dari awal memang saya juga pelajarinnya, saya nggak mau kalau misalnya yang non syariah gitu. Di saham pun saya juga invest beberapa perusahaan, juga carinya yang perusahaan syariah. Itu bisa kok, Mas Fatoni, dicari, googling aja langsung perusahaan-perusahaan yang memang syariah apa saja. Dan sekarang sudah dimudahkan dengan aplikasi yang memang tertera di situ syariah atau tidaknya gitu. Jadi bisa kita lihat dari situ. Itu Mas Fatoni. Wah, Semoga mantap menjawab. sekali. Sudah cukup menjawab Kak ya. Kalau nanti emang ini nanti bisa dilanjutkan lagi untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak Kak Maya. Oke, selanjutnya dari Kak Anggi. Untuk Kak Febi nih, Mbak Febi, apakah kadar dinar sama dengan kadar logam mulia lainnya? Dari Kak Febi boleh? Gimana, Mas? Saya ulangi lagi Kak ya. Ya. Apakah kadar dinar sama dengan kadar logam mulia lainnya? Oh Sudah jelas Kak? ya. Ya, Nah, jadi di dinar sendiri itu seperti yang sudah saya sampaikan, dia itu sebenarnya udah ada ketentuannya ya. Jadi untuk dinar sendiri dia itu 22 karat kadarnya. Kalau logam mulia dia itu kan 24 karat, sedangkan kalau dinar itu dia 22 karat. Dan oh, untuk 22. dan untuk satu dinarnya itu dia ketentuannya 4,25 gram. Gitu. Mbak Maya udah punya dinar belum nih, Mbak? Nah, Mbak Dinar Maya. kebetulan belum tertarik kalau yang dinar, Mbak. Oh, belum Jadi tertarik ya, lebih ke Mbak? emas, iya. Oh iya, Semoga berarti ya logam mulia ya. ya. Iya, Iya, siap-siap. Seru Kalau dinar sekali, biasanya ternyata ini, saling dinar berkaitan biasanya ini. buat ini ya, kalau ijab kabul tuh akad tuh Ah pakai dinar iya, tuh. iya, benar ya. Wah, siapa ini? Iya. Kayaknya ada Tuh, nih yang siapa mau nih? deket-deket nih. Siapa nih? Mungkin Mas Musliman, Bang Yang Pingkan. atas-atas itu Kak, kayaknya Kak. Pakai dinar Iya. tuh Oh, yang langsung di ke atas-atas Galeri ya. 24 tuh nanti ya. Wah, Iya. seru sekali ya Kak ya. Udah siap ini Kak dari Galeri 24. Gitu, Mas. Heeh. Iya. Kak, boleh saya nanya Kak untuk Galeri 24. Nah, untuk dinar sendiri kan ini lebih ke Arab Kak ya. Mungkin untuk mata uang Arab atau gimana Kak? Atau bisa dipakai nggak untuk di Indonesia Kak? Dan manfaatnya apa Kak dari saya ini Kak? Kalau misalkan dipakai untuk transaksi, jelas nggak bisa ya, Mas, karena itu Heeh. sebagai alat investasi aja, dan Oh kemurniannya iya pun iya. dia juga nggak 24 karat, 22 karat. Jadi dia punya harganya sendiri nih, dia Oh harganya iya iya. beda dengan logam mulia yang biasanya. Ya, berarti Harganya, lebih murah Kak ya mungkin ya. Di iya bawah maaf. gitu, untuk Heeh. satu dinarnya gitu, Oh Mas. iya. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini dari Kebumen lagi nih. Saya pengen banget belajar tentang saham yang syariah, Mbak Maya. Pengen coba-coba investasi, pengennya logam mulia. Nih, dari Kak Maya boleh dijawab. Kalau logam mulia berarti mungkin kalau dari Galeri 24 belum ada ya? Kalau di Apa emas ini, tuh Mbak? lebih ini. Kenapa, Kak Febi? Kak Febi boleh bantu jawab sekalian. Gimana, Mas? Tadi Kalau Mbak Maya boleh diulangi lagi, Kak? emas, berlian, logam mulia itu kan biasanya kan memang rata-rata di perhiasan dan lain-lain ya. Mungkin lebih ke Kak Febi tuh kalau Hah? mau logam mulia. Silakan mungkin Kak Febi. Saya Pertanyaannya apa ulangi nih? lagi, Kak, untuk pertanyaannya. Sebentar, Kak. Saya pengen banget belajar tentang saham syariah, pengen coba-coba investasi, Kak. Saham Pengennya syariah. logam mulia. Oh, Pengennya pengennya logam mulia, Kak. Nah, boleh, Kak. saham. Ini tentang Mungkin saham ini atau logam investasi mulia nih? logam mulia. Iya, kalau Dua-duanya boleh nih Bu Sri. Bu Sri iya boleh dua-duanya boleh nih. Kalau arah open misalkan mic biar ini kalian. Panadol ya? Ya. Sebentar saya add dulu. Panadol kan Oke, Bu Sri boleh open mic. Halo Bu Sri. Ya, Mungkin lagi sibuk ya. enggak. Iya, dua-duanya. Kalau nyari pakai Oh, dua-duanya. Boleh Panadol, Kak, silakan dijawab Kak. ini kan ada gimana nih, Mbak Maya dulu kali ya nih saham syariah, Mbak. Ya,
Nanti mungkin kalau Bu Sri memang mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa ke IG saya, maya.dmf, mungkin saya kasih di sini ya, maya.dmf. Iya. Kalau saham seperti yang saya info tadi Bu Sri, jadi sudah tertera di situ syariahnya. Mungkin memang kalau startnya bisa memulai membuat akun di sekuritas, ya saham sekuritasnya dulu apa, dipilih banyak sekali soalnya pilihannya. Jadi ditentukan, mungkin bisa dipelajarin di googling juga atau seperti apa sekuritas sahamnya yang apa yang dipilih sama Bu Sri, baru bikin di situ gitu akunnya dan cari perusahaan yang cocok, yang syariah yang Bu Sri minati, lalu langsung aja gitu. Kayak kita lagi isi saldo gitu ya, mungkin ya gampangannya isi saldo terus langsung beli sahamnya perusahaan tersebut. Itu sih Bu Sri. Jadi mungkin nanti kalau bisa tanya lebih lanjut ke IG maya.dmf. Oke, makasih. Sama-sama Bu Sri. Ya, terima kasih. Oke. Nah, terima kasih Kak Maya atas jawabannya. Boleh dilanjutkan Kak Feby ya dari Kalau Galeri untuk logam mulia sendiri ya, jadi kalau misalkan kalau di Pegadaian sendiri kan ada kredit dan ada yang tunai. Nah, jelas kalau misalkan mau cari yang syariah, Ibu nanti belinya di tunai. Kalau emang mungkin budgetnya belum memungkinkan, kita juga menyediakan dari yang 0,1 gram, denominasi kecil dari yang harganya 100 ribuan aja, sampai dengan denominasi besar. Nah, kalau misalkan Ibu ngambil yang cicilan, itu sudah pasti ada bunganya. Jadi itu udah dikatakan bukan syariah lagi gitu. Oh, ya. Wah, seru sekali. Udah cukup menjawab Bu Sri? Atau ada tambahan lagi? Iya, makasih Mbak. Ya, terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Udah tak follow Mbak Maya. Nah, udah di-follow Kak Maya. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Oke, dari teman-teman ada lagi yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan? Kita masih ada waktu 5 menit lagi sebelum kita tutup dan Selamat closing malam, statement. Mas. Sorry, Boleh. nambahin. Ya, saya Faisal juga dari Galeri 24. Jadi sama-sama Mbak Feby ya. Di sini saya nambahin aja Mas Musliman. Halo Mbak Maya. Ya, boleh Kak. Selamat malam. Malam Mas Faisal, ketemu lagi. Iya Mbak. Oh iya Mbak. Ini Mas. Oh iya Kak Faisal, boleh. Selamat Di malam sini Kak Faisal. saya mau menambahkan aja, kita memang berdua, saya dan Mbak Feby itu dari Galeri 24 Purwokerto, kantornya di Purwokerto. Cuma untuk minggu depan kita ada roadshow, mungkin ada Bapak Ibu atau teman-teman yang di sini. Minggu depan kita ada open booth di Kebumen dan di ini Purworejo. Jadi Bapak Ibu kalau misal mau lihat contoh-contohnya di kota lihat sendiri nih ya. emas-emasnya, model-modelnya bisa nanti main ke Pegadaian Purworejo dan Pegadaian Kebumen. Kita ada di sana nanti. Tanggal berapa? Kalau yang di Purworejo itu mulai pokoknya mulai Senin besok, Senin, Selasa, Rabu itu kita di Purworejo, terus Kamis, Jumat, Sabtu kita di Kebumen. Jamnya? Kita ngikut jam kantor aja, dari mulai buka kantor jam 8 sampai jam 3. Oh ya. Gitu. Wah, seru sekali ya di kota sendiri. Aduh, bisa pulang nggak ini? Mudik-mudik. Mudik-mudik. Boleh yang lain boleh merapat ya, mungkin dari luar kota yang ingin merapat ke Kebumen sama Purworejo boleh nanti ya. Untuk Purworejo tadi Senin sampai Rabu, dan untuk di Kebumen itu Kamis sampai Sabtu Kak ya. Oke, terima kasih Kak Faisal ya. Tambahannya tadi. Ada lagi Kak Faisal tambahannya? Mungkin info dari saya itu aja Mas, nanti bisa sama Mbak Feby lagi kalau mau ada yang tanya-tanya lagi. Oh iya. Terima kasih banyak Kak Faisal. Terima kasih banyak Mas Musliman. Kembali. Oke, kita lanjut lagi. Coba kita lihat di chatbox dulu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Tias. Kalau kita ke store logam mulia, sertifikat lama dan baru, ada perbedaan harga Kak? Ini untuk Kak Feby berarti ya?
Boleh dijawab Kak Feby? Nah, ini packaging baru dan lama artinya ini Antam berarti ya. Iya. Nanti kalau misalkan packaging baru dan lama di Galeri 24 itu tidak dipermasalahkan. Jadi harga buyback-nya itu semisal untuk hari ini itu 845.000 per gram, itu sama untuk packaging baru maupun packaging lama. Karena yang kita nilai itu emasnya, bukan dari packagingnya gitu. Tapi lain cerita mungkin kalau misalkan di toko emas lain, karena ini cerita-cerita dari nasabah juga, mungkin dari toko-toko emas lain mungkin nanti harganya akan dibedakan packaging lama dan packaging baru. Gitu, Mas. Karena mungkin yang packaging baru lebih laku ya, karena mungkin lebih bagus ya daripada packaging lama. Jadi packaging lama emang agak susah dijual gitu. Tapi kalau di Galeri 24 itu harganya sama karena kita tidak mempermasalahkan dari packaging gitu. Oh iya. Ya mungkin yang baru lebih disempurnakan Kak ya. Iya. Tapi ternyata di Galeri 24 ternyata sama ya, berarti sangat bagus sekali nih Kak ya. Iya. Oke, terima kasih Kak ya. Kak Tias ada pertanyaan apa? Ada tambahan lagi untuk pertanyaannya? Udah cukup jelas ya. Oke, kalau sudah jelas kita lebih baik beli yang mana Mbak Feby? boleh itu Kak Tias. Boleh diulangi Kak Tias? Kalau untuk pemula lebih baik beli yang mana Mbak? Kalau untuk pemula ya, jadi di sini kan Galeri 24 yang seperti tadi sudah saya sampaikan itu kan menjual beberapa produk ya. Nah, harganya itu nanti beda-beda karena beda merek ya. Ambil contoh aja kayak Aqua, Le Mineral itu kan beda-beda ya. Nanti kalau misalkan dari saya sendiri saya sarankan untuk pembelian logam mulia yang harganya paling terjangkau. Karena nanti ketika di buyback pun harganya sama. Kenapa? Karena ketika ibu-ibu semua atau teman-teman semua di sini beli itu melihat merek, tapi ketika dijual lagi itu yang kita nilai itu emasnya. Itu kenapa buyback-nya itu sama, tapi ketika harga belinya itu beda-beda semua gitu. Yang mana Mbak mereknya berarti? Kalau misalkan dari denominasi paling kecil ya 0,5 sampai dengan 1 gram itu terjangkau itu dari UBS. Di atas 1 gram sendiri yang paling terjangkau itu dari Galeri 24 mereknya Pegadaian, baru dari Antam lalu dari Lotus seperti itu. Baik, terima kasih. Sudah jelas Kak Tia? Sama-sama. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih banyak. Ada satu lagi pertanyaannya untuk pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan dari tadi ada Kak Vega ini ya. Untuk Galeri 24 itu tokonya offline kan? Ada uang, ada emas atau transaksi di tempat? Sudah jelas Kak ya pertanyaannya? Iya. Ada uang, kalau untuk ketersediaan stok sendiri kita sih setiap harinya nggak selalu ada. Jadi hanya beberapa stok aja karena kan pembelian juga terus muter ya. Lalu pengiriman sendiri kita kan juga ngikut dari pusat. Jadi kita untuk stoknya sendiri nunggu dari pusat. Semisal mbaknya mungkin sebelum ke toko itu bisa tanya dulu atau cek dulu nomornya di Google bisa. Itu nanti di-chat aja karena itu nomor WhatsApp. Nanti bisa langsung di-chat aja untuk ketersediaan stoknya. Jadi untuk mengantisipasi sebelum datang ke toko itu kecewa barangnya nggak ada atau jauh-jauh itu bisa ditanyakan terlebih dahulu gitu Mas. Oh iya, terima kasih Kak. Udah cukup menjawab untuk Kak Vega. Oh iya, terima kasih nih disampaikan dari Kak Vega. Iya, sama-sama. Nah, oke, boleh nambah satu lagi Kak ya. Ini dari Kak Fatur Rozi. Ini terakhir ya. Cara mau buka atau tanya-tanya tentang obligasi dan reksadana di mana? Ini Mbak Maya ini, boleh dijawab Mbak Maya? Oke. Kak Fatur ya nih ya, Kak Fatur Arosi. Oke, salam kenal Kak Fatur. Ini cara mau buka. Kalau misalnya mau buka yang obligasi tadi ataupun reksadana itu bisa di aplikasi sekarang banyak ya yang menyediakan yang sudah terverifikasi dari OJK juga untuk aplikasi reksadana. Misal biasanya ada, ini boleh ya saya sebutkan di sini nggak apa-apa ya? Boleh. Mas Musliman. Jadi ada kayak tanam duit,
bibit, pernah dengar mungkin ya. Banyak Iya. lagi, yang lain-lain juga banyak gitu ya. Di situ teman-teman bisa, kalau mungkin kalau obligasi tertentu ya, tertentu. Kalau saya sendiri pakainya yang ditanam duit gitu. Yang di situ soalnya sekaligus bisa reksadana dan obligasi. Tapi kalau yang bibit tadi itu masih hanya reksadana, belum bisa obligasi. Nah itu nanti yang lainnya juga ada sebenarnya gitu. Cuman saya pilih itu kebetulan aja sih, Mas Fatur. Nanti boleh tanya-tanya lebih lanjut di IG ya. Iya, itu udah Terima di-share ya di kasih. chatbox ya. Ya, Ya. terima kasih Kak Maya. Fatur udah cukup menjawab ya. Sudah. Iya, terima kasih. Oke, teman-teman, untuk sesi Q&A-nya kita cukupi sekian. Terima kasih Kak Feby, terima kasih Kak Maya, terima kasih untuk semuanya. Ini sudah mau penutupan ya, Mas? Iya. Ya, saya ada quote sedikit nih, Mas. Oh, boleh sebentar nih, Kak. Quote sedikit terkait sama topik kita malam hari ini, sama cerita-cerita pengalamannya Mbak Maya yang sangat memotivasi ya. Jadi quotes-nya itu, sekarang itu nggak perlu berdarah untuk menjadi pahlawan, tapi cukup keringat dan pikiran untuk menjadi bermanfaat. Gitu. Wah, mantap sekali nih quote-nya dari Kak Feby ya. Terima kasih banyak Kak Feby. Semoga sukses selalu untuk Galeri 24 dan semuanya. Dari Kak Maya ada nggak? Dari aku mungkin aku mau share screen bentar ya, Mas. Boleh. Nih. Jadi teman-teman, kesimpulannya ya, kita harus perhatikan financial planning kita di segitiga financial ini. Yang pertama kita harus mantapkan dulu dana darurat dan lain-lainnya ya. Itu kalau saya sendiri dana darurat itu sudah semenjak SMA alhamdulillah sudah terpenuhi. Nah, ini kita harus rajin-rajin nabung untuk dana darurat ini. Jadi cash flow-nya bisa berjalan. Lanjut ke manajemen resikonya seperti apa, termasuk tadi ada asuransi dan lain-lain ya. Lalu ke atasnya lagi ada tujuan keuangannya, kenyamanan keuangannya, ada produk investasi yang tadi sudah sempat saya bahas. Atasnya lagi ada rencana pensiun. Nah, di sini kalau sudah berjuang untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri maupun yang lainnya, ini pasti sudah bisa nyusun juga nih rencana pensiunnya mau kapan gitu kan ya. Lanjut di atas lagi baru bisa kita mendistribusi kekayaan atau memikirkan warisan, dana hibah, mau bersosial lebih, mau buat masjid, mau apa, itu bisa kita capai gitu ya dari segitiga ini. Jadi kalau dari saya lanjutkan selalu proses perjuangan ini tanpa memandang kita dari kecil atau dari ujung jari saja ya. Jadi kita harus tetap bersemangat untuk berjuang mencapai puncak dari segitiga financial planning. Semangat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Kakak. Wah, seru sekali dari quote Kak Feby dan Kak Maya ya. Kalau boleh saya menambahkan dan memperkuat, saya juga punya quote ini dari Eyang Gita. Jadi keberhasilan itu bukan milik orang pintar, bukan milik orang bodoh, bukan milik semua ini. Cuman keberhasilan itu milik orang yang senantiasa berusaha. Walaupun dia pintar tapi nggak berusaha sama saja. Walaupun bodoh tapi dia selalu berusaha, pasti ada jalan. Karena tiap orang itu ada passion dan bagiannya masing-masing. Mohon maaf ya untuk bodohnya dihilangkan, belum pintar, tidak pintar atau otak kanan. Karena nggak ada bodoh, nggak ada yang bodoh. Aduh maaf ini grogi banget ya. Terima kasih banyak Kak Feby, Kak Maya atas quote-nya, atas materinya semuanya. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke teman-teman semuanya, para hadirin semuanya, acara kita sudah selesai. Kita waktunya lanjutkan untuk ke sesi foto bersama. Untuk panitia boleh dibantu ya untuk sesi foto bersamanya. Dan teman-teman dan para hadirin boleh disilakan untuk open cam ya sama open kamera. Kita tampilkan wajah-wajah semangat pahlawannya. Ini ada pahlawan kecil juga.
Oke, kita kasih waktu beberapa detik ke depan. Ayo, tangannya mana? Nih ada Kak Siap, Pinkan juga ternyata, CEO satu. kita. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke, sebelum sesi fotonya udah berakhir, kita lanjutkan. Sebelum menutup, saya mau bacakan beberapa closing statement yang saya rekap dari pemateri kita. Yang pertama yaitu tentang investasi, yang mana dengan investasi kita ke depannya bisa menstabilkan perekonomian kita, yang mana pastinya kita bisa mendapatkan banyak benefit, termasuk dengan money work for us, ya. Dan selanjutnya ada juga financial advisor. Ternyata walaupun kita sudah jago dalam bidang finansial, kita perlu advisor untuk apa? Untuk memperkuat atau mengarahkan agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif tentang finansial. Karena apa? Termasuk kita memegang uang biasanya cepat habis kalau kita tidak di-manage dengan baik. Termasuk ada juga tanam saham, terus obligasi, dan lain sebagainya. Sangat seru sekali, dan kedepannya semoga dengan managing finansial, terus kemudian saham, dan termasuk dari Galeri 24 juga ada tanam saham emas dan dinar dirham yang lainnya. Semoga nanti bisa kedepannya bisa memperbaiki dan memperkuat perekonomian kita, perekonomian negara, bisa untuk perjuangan kita di era 4.0 dan untuk kedepannya untuk menyambut era 5.0 agar kita semuanya nanti siap untuk berkecimpung terjun langsung dengan para negara-negara lainnya, ya. Terima kasih banyak, sekian dari saya. Banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Dan sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun, boleh ya? Yuk. Mbak Juminten ketiban jendela. Aduh. Cakep. Cukup sementen saking kula. Cakep. Jalan-jalan ke Kota Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah cukup ya. Boleh nanti teman-teman yang barangkali mau sharing-sharing, ngobrol santai ya. Ya. Mas Pinkan, ada tambahan Mas Pinkan? Oh, masih in mood ya? Halo Maya, mantap nih.